Kejadian atau Beresit pasal yang ketiga. Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh Yahwe Elohim. Dan dia bertanya kepada wanita itu, "Benarkah Elohim berfirman bahwa engkau tidak boleh makan buah-buahan dari semua pohon yang terdapat dalam taman itu?" Dan wanita itu menjawab ular itu, "Kami boleh makan semua buah dari pohon-pohon yang ada di taman ini, kecuali buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Elohim telah berfirman, engkau tidak boleh makan atau menyentuhnya, karena engkau akan mati." Namun ular itu berkata kepada wanita itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati, karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat." Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan, dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Dan terbukalah mata mereka keduanya, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahwe Elohim yang sedang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, Adam dan istrinya menyembunyikan diri mereka dari hadapan Yahwe Elohim di antara pohon-pohon di tengah taman itu. Tetapi Yahwe Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dan dia menjawab, "Aku mendengar suaramu di taman, lalu aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Kemudian dia berkata, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu, jangan memakannya?" Manusia itu menjawab, "Wanita yang engkau tempatkan bersamaku, dialah yang telah memberikan kepadaku dari pohon itu, dan aku memakannya." Kemudian Yahwe Elohim berfirman kepada wanita itu, "Apakah yang telah engkau lakukan ini?" Dan wanita itu menjawab, "Ular itulah yang memperdaya aku, dan aku memakannya." Lalu Yahwe Elohim berfirman kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, maka terkutuklah engkau lebih daripada segala binatang ternak dan lebih daripada setiap binatang buas di padang. Dan engkau akan menjalar dengan perutmu, dan engkau akan makan debu seumur hidupmu. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kepada wanita itu dia berfirman, "Aku akan sangat memperbanyak penderitaanmu dan kehamilanmu. Dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anak, tetapi kepada suamimu, biraimu tetap, dan dia akan berkuasa atasmu." Dan kepada Adam dia berfirman, "Karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu, dan telah memakan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu dengan berkata, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena kamu. Dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidupmu, dan dia akan menghasilkan semak duri dan tanaman berduri bagimu, dan engkau akan memakan tumbuh-tumbuhan di padang. Dengan cucuran keringat di wajahmu
engkau akan makan roti sampai engkau kembali kepada tanah, karena dari situlah engkau telah diambil, sebab engkau debu, dan kepada debu engkau akan kembali. Dan Adam menyebut istrinya dengan nama Hawa, karena dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit untuk manusia itu dan istrinya, dan mengenakannya kepada mereka. Dan berfirmanlah Yahweh Elohim, lihatlah, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil juga dari pohon kehidupan dan memakannya, dan hidup untuk selamanya. Oleh sebab itu, Yahweh Elohim memerintahkannya keluar dari Taman Eden, supaya mengolah tanah yang darinya dia diambil. Dan dia mengusir manusia itu keluar, dan dia menempatkan kerup-kerup di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu.